Pernah nggak lu ngerasa hidup lagi jalan cepet banget, tapi hati lu kayak masih jalan kaki? Semuanya numpuk, tapi lu tetap pura-pura adem. Padahal kepala lu udah kayak terminal jam pulang kerja, rame tapi gak jelas arahnya. Gue ngerti, sering banget yang bikin kita berat tuh bukan kejadian besar, bukan drama gede. Kadang cuma batin lu yang udah terlalu penuh pada hal-hal kecil yang lu tampung tiap hari. Kayak kamar yang gak pernah lu beresin. Bukan karena lu males, tapi lu sendiri gak tahu barang mana yang masih lu butuhin dan mana yang cuma ikut nebeng hidup lu. Dan di tengah riuh itu semua, sering ada hal kecil yang sebenarnya lagi ngetok pelan-pelan. Obrolan singkat sama orang yang lu temuin cuma sekali, atau kalimat random yang nyantol entah kenapa. Hal-hal begitu kawan, kadang lebih jujur dari pikiran kita sendiri. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan lama, hal-hal kecil kayak gitu bukan sekedar lewat. Dia datang kayak angin sepoi-sepoi, nggak maksain diri, tapi cukup buat bikin lu nengok sebentar. Bukan buat ngasih solusi cepat, tapi buat ngingetin bahwa batin lu lagi butuh ditemenin. Nggak perlu buru-buru kawan. Kadang kalau kita ngendorin langkah sebentar, ada hal-hal kecil yang akhirnya berani muncul di permukaan. Kawan, lu pernah nyadar nggak? Kadang kita ngeluh capek, tapi bukan karena kerjaan. Kayak ada lelah yang bentuknya halus banget. Lelah yang asalnya bukan dari badan, tapi dari apa yang kita serap setiap hari. Ada satu hikmah lama yang bilang, yang masuk ke hidup lu nggak pernah netral. Entah itu makanan, tontonan, suara, berita, atau omongan orang. Semuanya punya warna aura. Dan warna itu nempel di dalam diri lu. Cuma seringnya kita nganggep itu sepele. Kita mikirnya, ya elah cuma scroll doang kok. Padahal batin lu kayak spons kawan. Apapun yang dekat dia serap. Dan yang paling bahaya, yang diserap tanpa sadar. Makanya kadang lu bangun tidur rasanya udah berat duluan. Padahal badan lu baik-baik aja. Cuma pikiran lu kebanyakan debu. Sisa-sisa dari hal yang lu konsumsi tanpa lu sadari kemarin. Yang menarik, perubahan diri itu jarang datang dari momen besar. Justru datang dari hal kecil yang kita serap berulang-ulang. Kayak suara orang yang selalu ngeluh tiap hari, atau kebiasaan nonton konten yang isinya kemarahan doang. Lama-lama itu bukan cuma tontonan kawan, itu jadi cara lo melihat dunia. Dan ketika cara lo melihat dunia berubah, cara lo ngerasain hidup juga ikut bergeser. Bukan secara dramatis, tapi pelan, halus, tanpa lo sadari. Dan kadang baru kerasa setelah lu lama banget gak sadar bahwa diri lu berubah. Kawan, lu pernah gak ngerasa tiba-tiba lu jadi gampang kesel? Atau sebaliknya, tiba-tiba lu jadi lebih tenang dari biasanya? Kadang kita nganggap itu cuma mood hari ini. Padahal sering banget itu akumulasi dari apa yang kita tampung beberapa hari terakhir. Dulu ada satu petuah lama dari orang bijak yang kira-kira begini ngomongnya. Yang lo ulang, itu yang akhirnya ngebentuk diri lo. Dan makin kesini, kita semua makin ngerasa itu bener banget. Karena yang kita serap setiap hari itu kayak tetesan, nggak berasa di satu hari. Tapi kalau ditumpuk sebulan, 2 bulan, arah hidup tahu-tahu beda aja. Kayak misalnya lo tiap malam tidur ditemenin konten yang isinya marah-marah, nyinyir, atau provokasi. Awalnya sih cuma pengen hiburan, tapi lama-lama nada kesel itu nyelip di kepala lo. Sampai cara lo ngerespon dunia pun ikut niru vibe yang sama. Semuanya jadi terkesan berantakan. Sebaliknya, kalau lo sering ketemu hal-hal yang lembut, obrolan yang bikin tenang, musik yang adem, kalimat yang ngebuka batin, itu juga masuk ke batin lo kawan. Bukan bikin hidup jadi tiba-tiba cerah, tapi bikin sudut pandang jadi lebih jernih. Dan ini kadang kita lupain. Yang membentuk diri lo bukan cuma apa yang lo pilih, tapi apa yang menjadi kebiasaan lo tanpa lo sadari. Makanya penting banget buat sadar, sebenarnya apa sih yang tiap hari mampir ke dalam diri lo? Karena tanpa lo sadar, hal itu pelan-pelan nentuin arah batin lo. Kawan, kalau dipikir-pikir, hidup sehari-hari tuh kayak restoran yang gak pernah tutup. Bukan soal makanan doang ya, tapi semua yang lu lihat, lu denger, lu rasain, itu semua masuk ke dalam diri lu. Kayak makanan di piring-piring kecil yang lu makan tanpa lu sadari.
Kayak lu lagi di jalan, terus lihat orang marah-marah. Secara gak sadar, lu ngerasa energi negatif orang itu mampir ke badan lu. Atau lu lagi scroll, terus menemukan postingan yang bikin lu ngerasa kurang berharga. Itu masuk ke dalam pikiran kawan. Halus banget, tapi masuk. Makanya beberapa kebijaksanaan lama selalu bilang begini, jaga apa yang lu bawa pulang ke dalam hati lu. Soalnya gak semua yang lewat cocok buat tinggal. Dan lu tahu apa yang bikin ini tricky? Kita bukan cuma konsumsi hal-hal yang kita suka, kita juga mengkonsumsi hal-hal yang kita biasain tanpa disaring, tanpa nanya dulu ke diri kita, ini buat gue atau cuma buat nambah beban gue doang. Karena yang bikin batin berat itu seringnya bukan tragedi besar, tapi camilan-camilan energi batin yang lu makan sepanjang hari. Tanpa lu sadar, rasanya udah mulai pahit dan pelan-pelan membuat getir realitas kehidupan lo. Ada satu hal menarik kawan, begitu lu mulai aware sama pola konsumsi lo, digital, pikiran, emosi, obrolan, lu bakal ngeliat gambaran besar selama ini yang telah lama tertutup. Lu bakal sadar, oh pantesan gue gampang cemas belakangan ini. Atau, oh ternyata gue lebih tenang soalnya gue sering dengerin hal-hal yang baik akhir-akhir ini. Dan dari situ, pelan-pelan hidup lu mulai terbuka. Karena ternyata bukan nasib yang ngubah arah batin lu, tapi kebiasaan kecil yang lu ulang setiap hari tanpa lu sadari. Begitu polanya lu baca, lu bisa mulai milih mana yang lu terusin, mana yang harus lu tinggalin. Nggak perlu ekstrim, nggak perlu tiba-tiba hidup super disiplin, nggak perlu. Cukup mulai dari satu hal sederhana, milih apa yang layak buat lu simpen di dalam diri lu. Karena pada akhirnya kawan, diri lu hari ini adalah hasil apa yang lu pelihara kemarin-kemarin. Kita suka ngira emosi kita muncul dari kejadian yang besar. Padahal seringnya emosi itu cuma pantulan dari apa yang kita serap setiap hari. Kayak kaca yang kebanyakan embun, bukan karena kacanya yang rusak kan, tapi karena permukaannya kebanyakan hal yang nempel. Lu perhatiin deh, ketika lu ngabisin waktu bareng orang yang tenang, lu ikut ke bawah tenang. Ketika lu banyak denger kalimat yang bikin lega, bahu lu otomatis turun, lu jadi rileks. Tapi di lain hal, kalau lu terus-terusan disodorin hal yang bikin resah, resah itu akhirnya mempengaruhi pikiran lu, dan lu mikir bahwa itu sifat asli lu. Padahal bukan kawan, itu cuma pantulan aja, sekedar gema dari mana arah perhatian lu sering lu fokusin. Di banyak ajaran lama, ada satu benang merah. Manusia berubah lewat lingkungan yang paling dekat, bukan lewat teori, tapi lewat suasana yang dia hirup setiap hari. Makanya ketika lu sadar bahwa apa yang lu konsumsi itu balik lagi ke diri lu mulai ngerti kenapa batin lu kadang gak stabil. Bukan karena lu lemah, tapi karena lu belum sadar apa yang selama ini lu pantulin. Dan begitu lu mulai milih apa yang lu serap, suara yang keluar dari diri lu juga ikut berubah. Ada satu hal yang jarang banget kita sadarin. Pikiran manusia itu lentur, dia gampang berubah, gampang menyerap, gampang terbentuk. Dan yang bikin dia berubah itu bukan cuma pengalaman besar, tapi pola kecil yang lu ulang setiap hari. Ilmu modern menyebutnya ini perubahan jalur pikiran. Tapi sebenarnya inti pesannya sederhana. Apa yang lu rekam ke dalam diri lu, itu yang nantinya jadi jalan tol buat cara lu mikir. Makanya kalau lu tiap hari dicekokin hal yang bikin hati lu panas, jalur pikiran lu terbiasa lari ke arah sana. Bukan karena lu negatif, tapi karena jalur itu paling sering dilewatin. Kayak jalan setapak di gunung, makin lama makin lebar karena setiap hari dilewatin orang. Sebaliknya, kalau belakangan lu sering dengar hal-hal yang bikin hati lu adem, walaupun cuma sebentar, cuma sekilas, jalur itu juga terbentuk. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi jalan yang lebih natural buat ditempuh hati lo. Dan yang menarik kawan, perubahan jalur pikiran ini gak pernah terjadi sekaligus. Dia terjadi pelan-pelan. Sampai suatu hari lo mulai sadar, kok gue sekarang lebih gampang tenang ya? Kok gue jadi gak kepancing hal-hal sepele kayak dulu? Bukan karena hidup lo tiba-tiba jadi lebih mudah, tapi karena daleman batin lo udah punya jalan baru buat ngerespon dunia.
Itulah kenapa konsumsi kecil sehari-hari itu penting banget. Karena dia diam-diam nentuin jalan mana yang bakal lo pilih tanpa lo mikir panjang. Lo pasti pernah ngerasain momen dimana lo gak ngapa-ngapain, tapi hati lo kerasa penuh. Atau sebaliknya, malah kerasa berat banget. Itu bukan karena kejadian hari ini doang kawan. Seringnya itu hasil akumulasi energi dari hal-hal yang lo pelihara beberapa hari terakhir. Ada satu ajaran bijak dari leluhur yang bilang begini, apapun yang lo temuin berulang-ulang, pelan-pelan bakal nempel jadi getaran dasar dalam diri lo. Makanya kalau lo sering dengar hal-hal yang isinya marah, energi lo ikut naik panas. Kalau lo kebanyakan konsumsi hal yang bikin lo minder, energi lo turun terus, kayak lampu yang redup. Sebaliknya kalau lo lihat atau dengar hal-hal yang lembut, yang jernih, yang niatnya baik, pelan-pelan energi halus lo ikut naik. Ini bukan mistis kawan, ini cuma logika sederhana dari batin manusia. Apa yang lo pelihara, itu yang berkembang. Kalau lo pelihara keresahan, keresahan itu tumbuh. Kalau lo pelihara kelegaan, kelegaan itu juga tumbuh. Dan yang menarik, energi batin ini bukan cuma terasa di diri lo. Orang lain bisa ngerasain juga, walaupun lo gak ngomong apa-apa. Makanya kadang lo ketemu seseorang dan langsung nyaman, padahal dia belum cerita apa-apa juga. Atau kebalikannya, lo ketemu orang yang bikin pengen lo cabut secepatnya karena lo gak betah. Jadi kualitas energi kita tuh kebaca kawan. Dan semua itu balik lagi ke apa yang kita konsumsi setiap hari. Dan pada akhirnya kawan, hidup itu bukan tentang ngejar sesuatu sampai kita lupa nafas. Hidup itu lebih mirip perjalanan pulang. Setiap langkah, setiap jeda, setiap rasa berat yang bikin lo meremelek, semuanya pelan-pelan membawa lo balik ke diri lo yang sebenarnya. Terkadang kita mikir dunia ini random banget. Padahal kalau diperhatiin ada alurnya, ada polanya, ada hikmahnya. Kayak semesta itu punya cara halus buat narik kita ke jalan yang tepat. Meskipun jalannya sering bikin kita halus dada. Lu gak harus langsung ngerti semua hari ini. Lu gak harus langsung sembuh, langsung kuat, langsung tajir, langsung beres. Cukup lu buka ruang di dalam hati, ruang buat lu tenang, ruang buat lu percaya kekuatan Tuhan, ruang buat nerima bahwa lu pantas dapat hidup yang lebih baik dari hari ini. Karena pelan-pelan ketika batin lu mulai selaras, arah hidup lu juga ikut lurus sendiri. Gak perlu lu paksa, dia pasti menemukan jalan lurus itu. Rezeki mulai berdatangan tanpa bikin lu megap-megap. Kesempatan mulai menyodorkan tangan, kayak lu lagi disapa oleh sahabat lama. Dan lu tahu apa yang paling keren? Perubahan besar itu jarang lahir dari gebrakan gede. Biasanya ia lahir dari momen kecil tapi konsisten. Ketika lo diam sebentar, ngendorin otot pundak lo, dan akhirnya lo bisa dengar suara dalam yang selama ini kalah oleh ributnya pikiran. Hari ini mungkin lo berat, tapi beratnya hari ini bukan tanda lo gagal. Beratnya hari ini itu tandanya lo lagi ditempa, dan Tuhan gak mungkin ngetes lo tanpa nyiapin hadiah yang sepadan. Kalau ada satu hal yang boleh lo bawa pulang dari video ini kawan, bawalah ini. Hidup lo bukan kebetulan, dan langkah kecil yang lo pilih hari ini bisa ngubah hidup lo besok. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu dari cerita di video ini, sekecil apapun, gue undang lo buat lanjut bareng gue di video-video berikutnya. Kita bakal terus ngobrolin gimana caranya punya batin yang selaras, pikiran yang ringan, dan hidup yang perlahan-lahan balik ke alur yang penuh keberkahan. Jangan lupa follow, subscribe, dan share ke satu orang aja yang lu rasa butuh nafas baru. Siapa tahu ini jadi amal kita hari ini. Sampai jumpa di cerita perjalanan spiritual berikutnya kawan.